Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Novalina Clarita Katiri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Hubungan Perilaku dan Sikap terhadap Penerapan SMK 3 di Perusahaan X. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung kepada pembahasan kita untuk slide yang pertama. Untuk slide yang pertama, terdapat judul yakni Hubungan Pengetahuan dan Sikap Pekerja dalam Pelaksanaan SMK 3 di Perusahaan X. Yang kedua, latar belakang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 23 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap pekerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja, dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 1 menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. SMK 3 dilaksanakan pada setiap perusahaan dengan berpedoman pada penerapan 5 prinsip dasar, yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan dan penerapan, pengukuran dan evaluasi dan tinjauan ulang, serta peningkatan oleh pihak-pihak manajemen. Selanjutnya, berdasarkan perkiraan International Labour Organization atau ILO, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan 2/3 kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu juga terdapat 374 juta cedera dan penyakit akibat. Sehingga untuk meminimalisir adanya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang kita sebut SMK 3. Dengan adanya peraturan ini, maka akan tercipta kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan juga produktif. Menurut Rahayu 2015 memperkirakan bahwa pekerja yang memiliki pengetahuan yang rendah atau di bawah rata-rata memiliki risiko terjadi kecelakaan sebanyak 1083 kali, sedangkan pada pekerja dengan sikap yang tidak baik memiliki risiko terjadi kecelakaan sebanyak 9286 kali. Berdasarkan Yunata Kalalo et al. 2016 memperkirakan pekerja dengan pengetahuan yang kurang sebesar 100% pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja dalam kurun waktu 6 bulan, artinya responden yang pengetahuannya tentang K3 kurang lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan responden yang pengetahuan tentang K3 baik tidak berisiko mengalami kecelakaan kerja. Menurut Setiawati 2018, penerapan SMK 3 terdiri dari pengetahuan yang memiliki pengetahuan rendah dan juga sikap pekerja sendiri kurang dalam menerapkan SMK 3. Begitupun juga dengan Sida, Wahyu, and Muiz 2013 dalam penelitiannya mengukur bahwa hubungan perilaku dengan sikap dan pengetahuan juga memiliki selisih 1,1% dalam menerapkan SMK 3. Untuk slide selanjutnya, kita masuk kepada kerangka teori, di mana kerangka teori ini terdiri dari tenaga kerja yang akan dinilai sebagai pengetahuan dan sikap. Untuk pengetahuan sendiri terdiri dari yang akan dinilai adalah untuk pengetahuan sendiri penilaiannya tinggi, sedang, dan rendah, sedangkan sikap penilaiannya menerima dan tidak menerima. Dan untuk pelaksanaan SMK 3-nya terdiri dari komitmen, kebijakan, perencanaan, penerapan, pengukuran, dan evaluasi. Untuk slide selanjutnya, kerangka konsep. Untuk kerangka konsep di sini dimulai dari karakteristik pekerja. Karakteristik pekerja sendiri akan dinilai dari umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja, yang dimana untuk variabel terikatnya terdiri dari pengetahuan yang tinggi, sedang, dan rendah, serta sikap menerima dan tidak menerima. Selanjutnya ada jenis penelitian. Di sini jenis penelitian terdiri dari analitik, skala data terdiri dari numerik tidak berpasangan. Untuk baseline penelitiannya sendiri cross-sectional. Di slide selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri 200 pekerja yang ada di perusahaan X dan sampelnya akan digunakan teknik pengambilan sampel
sampel random sampling dengan populasi N 2000 pekerja, sampelnya 50 pekerja sehingga mendapatkan hasil 0,25. Selanjutnya ada definisi operasional penelitian. Di sini untuk variabelnya sendiri yaitu pengetahuan dan sikap. Untuk definisi, pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Untuk alat ukurnya sendiri, kuesioner bentuk pertanyaan. Untuk skala pengukuran nominal dikotomi, yaitu pengetahuan tinggi, pengetahuan sedang, dan rendah. Sedangkan untuk sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Untuk alat ukurnya sendiri, kuesioner berbentuk pertanyaan dan nominal. Dan untuk skala pengukurannya sendiri, nominal dikotomi atau menerima dan tidak menerima. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Di sini instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dengan bentuk pertanyaan. Untuk isi pertanyaan dari pengetahuan sendiri dapat teman-teman lihat di slide atas, yaitu safety adalah sistem yang bertujuan untuk menciptakan keselamatan di tempat kerja sebagai pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dia hanya akan menjawab benar atau salah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan selanjutnya untuk penilaian sikap, bentuk pertanyaannya seperti yang di atas, yaitu pelaksanaan atau safety perlu dilaksanakan di perusahaan ini. Pekerja hanya akan menjawab setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau pekerja hanya bisa menjawab sangat tidak setuju. Pengelolaan data dan analisis data. Pengelolaan data menggunakan editing, coding, dan juga proses. Untuk analisis data menggunakan uji multivariat. Sekian tugas yang telah saya sampaikan.